Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang kembali. Dan di video kedua kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita ya, tentang manajemen media televisi ini. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai model bisnis televisi terlebih dahulu. Bagaimana sih dia mendapatkan uang dan terus beroperasi, seperti apa? Kita langsung bahas aja di video ini. Langsung saya share screen. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau media itu sejatinya, mau itu cetak, radio, televisi, ataupun online, sejatinya dia itu prinsipnya adalah produknya tuh produk publik. Ini udah saya jelaskan di mata kuliah jurnalisme online, tapi coba saya jelaskan lagi di sini. Jadi public product ini artinya adalah produknya itu tidak akan habis dikonsumsi oleh satu orang. Once produknya jadi, saya bisa nikmati, keluarga kalian bisa nikmati, kalian juga bisa nikmati, seluruh masyarakat Indonesia pun bisa menikmati. Tapi barangnya atau produknya nggak habis-habis. Itu namanya public product. Tidak seperti, kalau saya kasih contoh ke kalian yang gampang, permen, saat ada satu permen nih, setelah saya makan, udah habis deh, nggak bisa dikonsumsi oleh yang lain, harus diproduksi lagi dulu, gitu. Nah, kalau media nih enggak. Keunikannya di situ, dia tuh public product, ya. Jadi bisa langsung dijual ke banyak orang, gitu, once produknya jadi. Dan dia juga two-sided market. Dia bisa dijual kepada audiensnya, dan nanti audiensnya ini bisa dijual lagi ke advertiser. Jadi modelnya kurang lebih sama seperti ini. Media online juga sama seperti ini ya. Televisi apalagi yang duluan nih, dia memang sudah menggunakan bisnis model seperti ini. Rata-rata televisi nasional itu dia kan tidak memungut biaya ya untuk tayangannya, jadi benar-benar dibagikan ke seluruh Indonesia secara gratis gitu kan tayangannya. Nah, karena dia secara gratis tayangannya, jadi dia heavily rely on advertisers atau iklan. Seperti televisi-televisi nasional, TV One, misalnya Metro TV, ataupun TV hiburannya seperti SCTV, RCTI, mereka semua rely kepada advertiser atau iklan. Nah, kalau yang audiensnya harus bayar ya TV berlangganan ya, seperti First Media, Transvision, itu adalah televisi-televisi yang harus kita bayar dulu sebelum kita menikmati siarannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau televisi yang berlangganan, pasti dia pendapatan dari iklannya tidak akan terlalu banyak, karena jangkauan audiensnya terbatas nih, cuman yang langganan doang. Tapi, kalau televisi nasional yang jangkauannya luas banget sampai ke seluruh pelosok negeri, maka bakalan lebih banyak yang mau beriklan di situ. Itu bedanya ya, bisnis modelnya seperti itu. Tapi rata-rata kan yang kita omongin di sini adalah televisi nasional ya. Jadi kita akan lebih membahas mengenai bagaimana cara mereka menghasilkan uang dari advertisers ini, atau dari sistem iklan. Nah, kalau yang namanya kita jualan, pasti ada kesepakatannya dong, atau exchange-nya, gitu kan. Kalau kita beli telur, telurnya berapa nih, misalnya gitu. Telur ayam kampung lebih mahal biasanya daripada ayam negeri. Dan dihitungnya per kilo misalnya, ya kan, harus ada ukurannya. Nah, kalau televisi ini audiensnya mau dijual nih ke advertiser gitu ya, para penontonnya ini mau dijual nih ke advertiser gitu, atau ke pengiklan. Nah, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah sejumlah angka. Ya, angkanya dihitung dalam bentuk rating dan share. Rating dan share ini dilakukan oleh perusahaan yang namanya Nielsen dari Amerika Serikat. Itu memang udah monopoli ya dari zaman dahulu. Si Nielsen ini berhasil bertahan untuk melakukan survei pengguna televisi ya, atau mengukur audiens televisi. Dia memang di mana-mana di beberapa negara, bukan cuma Indonesia aja, dia menghitung berapa audiensnya di sana. Nah, dia menghitungnya dengan sistem rating atau share. Ini tolong kalian dengarkan baik-baik, kalau nggak ngerti, tolong dibaca lagi perbedaan rating dan share. Rating dan share itu adalah angka yang berbeda. Kalau rating adalah angka, dua-duanya dalam persen, tapi kalau rating itu menunjukkan berapa sih pengguna televisi yang sedang nonton sebuah program ini, ya, dari total populasi penonton televisinya. Sementara kalau share, jumlah angka nih, dalam persen ya, orang-orang yang lagi nonton televisi dari seluruh orang yang sedang menonton pada saat itu. Coba dibaca lagi, direnungi lagi, kalian harus paham, ini gampang banget sebenarnya. Intinya rating itu adalah jumlah dari
populasi total penonton, kalau share itu jumlah dari orang yang sedang nonton saat itu, gitu ya. Nanti kita akan lihat rumusnya seperti apa di slide selanjutnya. Nah, pengukuran rating dan share itu dilakukan dengan menggunakan alat people meter. Jadi, kalian nggak usah GR kalau di rumah kalian tuh kalian suka menonton RCTI lah biar ratingnya tinggi, nggak akan, karena pasti yang terukur itu adalah orang-orang yang memang di rumahnya dipasang yang namanya people meter atau alat yang dimiliki oleh Nielsen ini. Alat ini dipasang di sejumlah rumah ya yang mereka tentukan gitu. Nah, untuk mengukur kurang lebih 8.000 sampel penonton televisi ya, yang tersebar di 11 kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Jadi tersebar di beberapa kota besar. Nah, yang suka jadi permasalahan adalah si Nielsen ini cuman mengukur 8.000 sampel untuk mewakili sekitar 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim kalau sebenarnya angka yang dihasilkan oleh angka rating dan share yang dihasilkan oleh Nielsen ini tidak benar-benar menggambarkan penonton Indonesia secara keseluruhan gitu, karena sampelnya sedikit sekali, kurang dari 1% bahkan gitu. Nah, jadi masih ada pertengkaran di situ. Tapi, however, bagaimanapun itu, rating dan share ini sampai sekarang masih menjadi exchange atau angka yang digunakan untuk menjual televisi kepada atau program televisi kepada advertisers ya. Tapi kurang lebih sistemnya seperti ini. Kita lihat selanjutnya ini rumus rating dan share seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau misalnya rating itu jumlah penonton suatu program ya dibagi jumlah total penontonnya. Jadi kalau yang tadi universe-nya ini ada 8.000 sampel. Jadi berapapun jumlah orang yang nonton pada saat itu dibagi 8.000. Kalau memang universe-nya itu ada 8.000. Sampai sekarang Nielsen hanya ada 8.000 ya, dan angka ini udah naik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun berikutnya akan naik lagi. Dan dikali 100% karena nanti angkanya adalah dalam persen. Sementara kalau share, jumlah penonton yang lagi nonton sebuah program itu dibagi jumlah penonton yang lagi nonton secara bersamaan. Jadi bukan universe-nya. Misalnya, jumlah penonton saat itu yang lagi nyalain TV, kan ada 8.000 sampel nih ya, tapi yang lagi nyalain TV itu cuma 200 orang. Ya udah, jumlah penonton suatu program dibagi 200 orang aja. Dikali 100% itu angka share-nya. Nah, sebenarnya angka rating ini kan pasti kecil ya, karena jumlah kadang-kadang tuh orang tuh nggak selalu nonton televisi gitu. Walaupun udah dipasang tuh people meter-nya di situ, tapi nggak selalu nonton televisi. Angkanya pasti selalu kecil. Nah, biasanya yang jadi angka pacuan itu sebenarnya adalah share daripada rating ini. Yang jadi acuan selalu share dulu, baru rating. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah data Nielsen yang saya dapatkan dari SCTV ya. That's why SCTV berwarna biru di sini. Ini karena datanya yang saya dapatkan dari Nielsen, tapi ini yang dipresentasikan untuk SCTV. Nah, ini data terbaru per 19 September 2020. Sekarang tuh posisinya, rankingnya lagi seperti ini. Indosiar dengan sinetronnya yang kontroversial ya, dengan semua yang ada di situ, mungkin program-program yang menarik juga tentang ada Dangdut Academy ya kalau nggak salah, terus juga ada Suara Hati Istri gitu, itu masih memimpin saat ini ya ratingnya ya. Tinggi dia jauh banget, 16 ya, dia ratingnya, rating share di sini disebutnya share lebih kepada share, angka share. Angka share-nya ini 16%, jauh dibandingin RCTI ya, bedanya sampai 3 poin ya. SCTV juga sampai 4 poin. Jadi Indosiar sekarang masih yang nomor 1 lately, kemudian juga disusul sama RCTI dan disusul sama SCTV di masa pandemi ini. Nah, kita lihat tadi tuh rivalnya atau yang pembaginya ya, pembagi berdasarkan kontennya. Kita lihat yang menguasai itu memang yang hiburan ya. Ada Indosiar, IPM itu Indosiar. Kemudian ada RCTI, ada SCTV, Antv, MNC, Trans7, Trans TV, Global TV itu selalu paling atas. Nah, setelah itu baru ada TV Berita. Kita lihat TV Berita itu share-nya selalu kecil. TV One beberapa waktu terakhir ini cuma berhasil sampai ke 2,7 ya, 2,7%. Metro TV 1, sekian persen, TVRI di bawah malah. Dan sisanya lokal TV
ya, sisanya 13%-nya dibagi lokal TV yang ada di berbagai macam daerah, termasuk mungkin ada Kompas TV di situ. Nah, kalau kita lihat TV berita tuh selalu di bawah ya, tapi TV hiburan tuh di atas, gitu. Tapi jangan khawatir, kenapa Metro TV, TV One gitu, mereka udah tahu ratingnya kecil gitu ya. Kenapa nggak ganti? Jadi televisi entertainment aja, jadi televisi keluarga aja. Kenapa harus jadi televisi berita terus gitu? Ada satu hal yang perlu kalian pahami. Jadi gini, kalau televisi hiburan, itu untungnya mungkin memang besar. Karena ratingnya tinggi, otomatis pendapatan dari iklannya tinggi gitu. Tapi jangan lupa, pengeluarannya juga tinggi. Pengeluarannya juga tinggi. Karena gini, satu episode sinetron itu bisa 500 juta. Satu program itu budgetnya yang durasinya 30 menit gitu ya, itu anggarannya itu bisa sampai 60 juta. Untuk bayar host-nya, untuk bayar segala macamnya gitu. Karena memang dia hiburan, entertainment. Ya, jadi biaya produksinya pun besar ya, jangan dikira untungnya banyak, tapi untungnya cukup worth it lah dengan modal yang dikeluarkan. Nah, sementara televisi berita ini, karena mostly isinya tuh berita doang, cost-nya tuh nggak mahal. Sebenarnya cost atau anggaran yang paling murah untuk membuat sebuah program itu adalah berita dibandingkan dibandingkan entertainment. Karena entertainment itu pasti bayar artisnya mahal, settingnya mahal, dan lain sebagainya mahal. Kalau berita, informasinya dipinginin sama penonton, tapi untuk memproduksinya kita cukup menggaji karyawannya aja, wartawannya, produser, kameramennya, kita gaji 1 bulan, tapi tiap hari kita bisa dapat konten dengan di-manage dengan baik gitu. Nah, jadi memang televisi berita ini ratingnya kecil. Mungkin secara pendapatan iklan pun tidak sebesar televisi entertainment gitu. Tapi jangan lupa dia biaya produksinya juga sedikit gitu, nggak sebesar televisi hiburan. Jadi that's why mereka tetap di ranah yang berbeda. Televisi entertainment ya entertainment, televisi berita ya televisi berita. Walaupun angka ratingnya kecil, mereka tetap jalan karena memang marketnya berbeda gitu. Karena produknya juga beda. Biaya yang mereka keluarkan untuk memproduksi beritanya juga lebih sedikit dibandingkan dengan televisi hiburan, ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, ini ada angka lain yang bisa dijadikan pelajaran juga. Jadi ini total belanja iklan ya. Semakin lama tuh semakin meningkat total belanja iklan. Ini artinya apa? Ini artinya ya perekonomian semakin meningkat lah ya, karena semakin banyak advertiser yang menghabiskan uangnya untuk belanja iklan gitu, untuk promosi. Nah, di tahun 2016 ini pembelanjaan iklan ini dalam triliun ya, mencapai 134. Ini angka untuk semua media, termasuk ada cetak di situ, ada televisi di situ, ada radio, dan juga ada digital. Nah, jadi di tahun 2016 sekitar segini total belanja iklannya. Ini angkanya terus naik ya. Dan di tahun 2020 baru pengukuran sampai Juli 2020 baru setengah tahun, itu juga sudah ada peningkatan nih di masa pandemi justru di tahun 2020 ini, karena orang lebih banyak nonton televisi pastinya ya. Nanti akan ada datanya lagi di belakang. Tapi saya pengen kalian fokus ke sini dulu. Jadi di tahun 2016, 2017, 2019 nih langsung loncat 2018-nya ada sebenarnya. Nah, tapi saya cuma pengen memperlihatkan doang bahwa dari angka-angka ini ya, dari angka-angka ini proporsi televisi itu masih mendominasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, 77% televisi, dan justru angkanya naik. Angkanya terus naik ya, semakin tahun angkanya semakin naik. Jadi, kalian bisa lihat di sini angkanya naik, ini artinya apa? Bahwa televisi masih dipercaya untuk menjadi alat promosi yang masif di Indonesia. Karena jangkauannya benar-benar mencapai ke pelosok negeri gitu. Kalau orang mau promosi dan pengen seluruh Indonesia tahu, mereka masih menggunakan televisi. Ya, jadi dibandingkan dengan dunia digital nih yang lagi berkembang sekarang, televisi masih dominan. Dia masih jadi primadona untuk beriklan. Buktinya terlihat di sini proporsi iklan televisi selalu meningkat, bahkan mendominasi terus meningkat gitu, 80%, 85% setiap tahunnya terus meningkat. Nah, kita lihat lagi. Nah, di masa pandemi ini apalagi gitu ya. Kalian mungkin merasakan kalau di dunia digital itu selain belum bisa diakses sama orang-orang yang ada di
pelosok negeri gitu, karena di kota aja kadang-kadang internet tuh susah banget ya untuk diakses gitu, apalagi di pelosok negeri gitu. Selain belum bisa diakses sama orang-orang di pedalaman, sebenarnya digital itu juga penuh dengan hoax dan mungkin beberapa beritanya tidak terkonfirmasi gitu ya. Dan untuk menghindari hal tersebut, sebenarnya di masa pandemi ini khususnya ya, banyak orang tuh nonton televisi untuk mendapatkan informasi yang terkonfirmasi, yang udah pasti benar gitu mereka menganggapnya daripada mencari-cari di internet. Jadi di masa pandemi ini justru kepemirsaan televisi ini berdasarkan Nielsen ya, itu naik ya. Naik kepemirsaannya tuh sebanyak 75%. Dan belanja iklannya tuh melonjak dari angka sebelumnya di waktu yang sama itu sampai 72%. Baru setengah tahun aja belanja iklan televisi itu udah mencapai 88 triliun. Ya, terus kalau misalnya kita mau bandingin nih dengan berita-berita lainnya gitu atau iklan-iklan di media lainnya, maaf, iklan-iklan di media lainnya, ini untuk digital tuh masih sedikit sekali, 20%. Para advertiser nih memberikan spending uangnya tuh cuma 20% di digital gitu. Cuma sekitar 24,2 triliun bandingin sama televisi. Masih jauh banget kan angkanya gitu. Jadi televisi masih dipercaya, that's why sekarang masih berdiri tegak televisi karena masih dipercaya untuk menjadi tools untuk promosi masif se-Indonesia. Nah, terus kalau media cetak ya, semakin rendah pastinya 9,6 triliun, dan untuk belanja iklan radio lebih kecil lagi, di angka 604 miliar. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mau saya tekankan adalah, saya mau menekankan bahwa televisi ini masih menjadi primadona, masih panjang mungkin ya industrinya. Televisi mungkin akan mulai turun ya secara siaran nasionalnya ini kalau internet sudah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan mungkin sudah diregulasi dengan baik. Jadi masih ada waktu untuk berkembang nih televisi, masih ada waktu untuk bertahan sebelum nanti benar-benar kita udah media konvergensi, udah di digital semua gitu. Oke, sampai di situ ini kita bisa lihat nih pembagian pasar iklan televisi. Tadi kan kita melihat ya bagaimana televisi itu masih menjadi primadona. Nah, kalau kita lihat pembagiannya di dalamnya sendiri, ini angka atau data tahun 2018 ya, kurang lebih pembagian pasar iklan TV itu seperti ini. Jadi memang didominasi sekali lagi sama televisi-televisi entertainment ya. RCTI, Antv, SCTV, Indosiar, dan MNC ini mendapatkan ini memang konsisten ya, biasanya yang paling teratas gitu ratingnya ini mendapatkan porsi yang lebih tinggi untuk iklannya gitu, di mana orang lebih membayar mahal nih untuk beriklan di televisi entertainment yang selalu top di atas ini. Kemudian di garis kedua ini masih entertainment juga, tapi yang ratingnya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau kita perhatikan yang porsinya kecil-kecil ini dimiliki sama televisi berita. Jadi untuk beriklan di televisi berita yang ratingnya mungkin tidak seberapa, memang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu banyak juga yang pengen beriklan di sana. Ya, pembagiannya kurang lebih seperti ini. Secara persaingan, secara pasar iklan gitu ya. Nah, selanjutnya televisi juga melakukan sejumlah strategi supaya bisnisnya sustainable, supaya terus menghasilkan uang lebih banyak lagi gitu. Dengan apa? Dengan yang pasti adalah meningkatkan rating dan share televisinya, dengan menghadirkan program yang menarik dan informatif. Dan berita itu juga bisa menjadi pendongkrak rating dan share, apalagi di masa-masa kritis, kayak misalnya ada mungkin pesawat jatuh, atau lagi ada bencana, atau mungkin kayak sekarang lagi ada pandemi, orang tuh semua nonton televisi untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi berita itu juga bisa menjadi pendongkrak rating televisi, selain kegiatan entertainment atau acara musik misalnya gitu. Berita juga memiliki kekuatan tersendiri, dan yang paling penting, diatur dalam undang-undang bahwa fungsi media itu bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai sumber informasi. Jadi, semua stasiun televisi, apapun bentuknya, termasuk televisi hiburan, itu wajib menyisipkan program informasi atau program news di dalam stasiunnya, ya, di dalam program-program beritanya. That's why setiap stasiun ini pasti memiliki tim redaksi untuk taking care mengenai program beritanya. Oke, jadi sampai di situ dulu penjelasan mengenai bisnis model dan juga
strategi televisi ini. Jadi sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana mereka beroperasi, bagaimana mereka menghasilkan uang, dan apa yang dipentingkan oleh sebuah stasiun televisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara televisi beroperasi, siapa saja yang melakukan pekerjaannya supaya televisi terus beroperasi dan menghasilkan uang serta berguna juga untuk masyarakat, memberikan informasi untuk masyarakat, tapi di video selanjutnya ya. Jadi untuk video kali ini saya akhiri dulu, silakan lanjutkan ke video ketiga.